Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, kita bersyukur atas karunia dan nikmatnya. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan selalu oleh Allah Azza wa Jal kepada baginda Rasul, kemudian keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan segenap umat Islam yang meniti dan baik jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan yang menjelaskan tentang ringkasan akidah Islam, kitab dengan judul Nubdatun fil Aqidatil Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Setelah di pertemuan perdana kemarin kita membaca keterangan dan penjelasan beliau tentang apa itu agama Islam, bahwa agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, agama penutup, agama paling sempurna, agama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua umat manusia, agama yang mengandung semua maslahat yang terkandung di dalam agama-agama sebelumnya, dan sebuah agama yang dia baik dan cocok untuk semua umat, semua generasi, semua zaman, dan semua tempat. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan bahwasanya Islam terdiri dari akidah, syariah, dan termasuk mengajak kepada akhlak-akhlak mulia seperti sifat adil, sifat amanah, berbakti kepada orang tua, silaturahmi, dan lain sebagainya. Ikhwani fiddin, kaum muslimin rahimakumullah, agama Islam adalah agama syariat. Maka di situ ada syariat-syariat yang dari sekian syariat itu ada yang merupakan pilar yang disebut dengan rukun-rukun Islam. Ikhwani fiddin, kaum muslimin rahimakumullah, di sini kan akan kita jelaskan, kita akan bacakan penjelasan beliau tentang rukun-rukun Islam. Beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan rukun Islam yaitu pondasi-pondasi, garis-garis besar yang di atasnya agama Islam terbangun, dan ia terdiri dari 5 rukun, yaitu 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, dan haji. Ikhwan fiddin rahimakumullah, hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW telah bersabda, bunyal Islamu ala khamsah. Islam dibangun di atas 5 rukun, 5 pilar, 5 pondasi. Ala an yuwahhadallah, yaitu pilar pertamanya mentauhidkan Allah, atau seperti dalam riwayat yang lain, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pilar pertamanya adalah syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kemudian wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa siyami Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wal haji, dan yang kelima adalah berhaji. 5 pondasi, 5 pilar inilah yang disebut dengan rukun Islam. Ikhwan fiddin, ketika Rasulullah SAW menyebutkan kelima hal tersebut, ya, di mana disebutkan secara urutan di situ 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa Ramadan dan haji, ada salah seorang
yang berkata kepada Abdullah bin Umar, faqala rajulun al-hajju wa siyamu Ramadan. Wahai Ibnu Umar, urutannya adalah haji dan puasa Ramadan. Qala la. Ibnu Umar mengatakan bukan. Siyamu Ramadan wal hajj, tetapi puasa Ramadan dan haji. Hakadha sami'tuhu min Rasulillah SAW. Seperti ini aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ada hal penting menarik yang bisa kita tangkap dari hadis ini. Ketika laki-laki itu mengatakan, wahai Ibnu Umar, urutannya adalah haji dan puasa Ramadan. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, bukan, tapi puasa Ramadan dan haji. Seperti itu aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan ikhwan fiddin bahwa para sahabat ketika menyampaikan hadis dan para ulama secara umum ketika mereka menyampaikan hadis, mereka sangat hati-hati dalam pilihan katanya, dalam pilihan urutan-urutannya. Makanya ikhwan fiddin, ya, kita akan dapatkan di sebagian hadis kalau perawinya ragu, maka dia akan mengatakan atau disebutkan ketika dia ragu. Ya, sehingga kita yakin dan kita memastikan semua lafaz-lafaz yang datang, yang disebutkan dalam hadis adalah datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, berdasarkan hadis di atas, maka rukun Islam yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fiddin, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah adalah keyakinan yang bulat, yang diungkapkan lewat lisan melalui persaksian. Ya. Sehingga ketika seseorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia telah bulat tentang hal tersebut. Dia telah meyakini dengan seyakin-yakinnya hal tersebut dan bahwa dia menjadi saksi untuk itu. Kemudian ikhwan fillah, kalau kita perhatikan rukun Islam yang pertama itu dua kalimat syahadat terdiri dari dua kesaksian, tetapi ia dijadikan menjadi satu rukun. Kata para ulama, yang demikian itu karena antara keduanya adalah saling berkaitan. Keduanya adalah satu kesatuan. Bahwa kesaksian Rasul SAW sebagai utusan Allah, ya, beliau itu adalah penyambung untuk Allah Azza wa Jalla yang menyampaikan wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyahadat bahwa beliau adalah hamba dan utusan Allah bagian dari kesempurnaan syahadat la ilaha illallah. Sehingga ia dijadikan menjadi satu. Yang lain mengatakan bahwa kenapa dua syahadat ini dijadikan sebagai satu rukun? Karena kedua syahadat ini adalah sama-sama menunjukkan syarat sah dan syarat diterimanya amal. Di mana amal akan sah dan akan dinyatakan diterima kecuali terpenuhi padanya dua syarat. Pertama, ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua adalah mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla itu ditunjukkan oleh syahadat la ilaha illallah, dan mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terrealisasi pada syahadat Muhammad Rasulullah. Ikhwan fiddin rahimakumullah, di antara pelajaran serta buah dari kesaksian ini, kesaksian Muhammad, kesaksian la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, yaitu tahrirul qalbi wan nafsi minar riqil makhluqin, membebaskan hati dan jiwa dari penghambaan kepada makhluk. Kemudian wa minal ittiba'i li ghairil mursalin, serta pembebasan hati dan jiwa dari
mengikuti selain utusan Allah Azza wa Jalla. Bahwa ketika kita mengatakan la ilaha illallah, kita membebaskan diri dan jiwa kita dari menghambakan diri kepada selain Allah. Dan ketika menyatakan Muhammadun Rasulullah, kita membebaskan jiwa dan diri kita dari mengikuti selain utusan Allah Azza wa Jalla. Kemudian rukun Islam yang kedua adalah menegakkan salat. Iqamus salah atau iqamus salah. Ya, menegakkan salat. Yaitu kita beribadah kepada Allah dengan mengerjakan salat menurut cara yang benar dan sempurna, baik pada waktunya maupun kaifiatnya. Ya. Dan mengerjakan ibadah salat kaum muslimin rahimakumullah akan menjadikan hati tenang, menjadikan hati lapang, kemudian mendatangkan kebahagiaan, serta mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Orang yang mengerjakan sholat hatinya akan lapang, tenang, bahagia, dan ia pun terjaga dari mengerjakan hal-hal keji dan mungkar. Ya, itu sebagaimana ditunjukkan oleh banyak ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan zakat. Apa yang dimaksudkan zakat? Menunaikan zakat ialah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan kadar yang wajib pada harta untuk dizakatkan. Ya. Misalkan ketika kita memiliki beras atau padi, ketika punya uang, punya harta benda yang memang diwajibkan padanya zakat, dikeluarkan sekian, ya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, itulah yang disebut dengan menunaikan zakat. Menunaikan zakat akan membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa dari sifat bakhil. Membersihkan harta dari kotorannya. Ikhwan fillah, apapun yang kita lakukan yang akan mendatangkan harta bagi kita, maka tidak lepas di situ ada yang kurang, ya, ada yang salah, ada yang tidak sempurna dari tugas yang kita kerjakan, amal yang kita lakukan, ketika berjual beli, ketika bekerja, sehingga ada yang kotor di antara harta yang kita terima. Maka zakat akan membersihkan harta. Sebagaimana juga zakat manfaatnya memenuhi kebutuhan Islam dan kaum muslimin. Dengan zakat kebutuhan Islam terpenuhi, dengan zakat kebutuhan kaum muslimin khususnya orang-orang yang miskin dan yang semisalnya akan terpenuhi kebutuhan mereka. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian berpuasa Ramadan, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa di siang hari Ramadan, sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan ibadah puasa mengajarkan kita untuk melatih diri, melatih jiwa untuk meninggalkan hal-hal yang kita suka. Ya. Lihat ikhwan fiddin, pembatal-pembatal puasa itu ada makan, ada minum, ada hubungan suami istri, yang ketiga-tiganya disukai oleh jiwa, disenangi, digandrungi. Ya. Maka dengan berpuasa kita berlatih untuk meninggalkan hal yang kita sukai, hal yang kita senangi demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, meninggalkan hal yang disuka, meninggalkan hal yang disenangi bukan perkara mudah. Tetapi ketika kita beragama kepada Allah, ketika kita beribadah kepada Allah, kadang kita harus mengorbankan apa yang kita sukai. Maka dengan berpuasa, kita berlatih untuk itu. Kemudian ma'asyar muslimin rahimakumullah, ibadah haji. Berhaji ke Baitullah, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, pergi ke Baitullah, kemudian di sana melaksanakan syiar-syiar haji. Melaksanakan amalan-amalan haji, mulai dari ihram sampai ke tingkat tahallulnya. Mulai dari tawaf, sa'i, kemudian
melontar jamarat, dan lain sebagainya. Dan ibadah haji ikhwan fiddin rahimakumullah mengajarkan kita untuk berkorban. Berkorban harta, berkorban tenaga dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ibadah haji adalah bagian dari jihad. Bagian dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena di situ ada pengorbanan jiwa, pengorbanan harta, pengorbanan tenaga, dan lain sebagainya. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, ya, melakukan ibadah-ibadah ini, ya, mulai dari 2 kalimat syahadat sampai dengan ibadah haji akan menjadikan kita umat Islam sebagai umat yang suci, umat yang bersih, umat yang beragama dengan agama yang benar, agama Allah Azza wa Jalla, umat yang berinteraksi dengan makhluk secara adil, secara jujur, ya. Yang mana ikhwan fiddin rahimakumullah itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menerangkan tentang orang yang bertakwa dan beriman. Allah Azza wa Jalla berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Sekiranya penduduk kampung, penduduk bumi ini, ya, perkampungan dan perkotaan, intinya penduduk dunia ini, seandainya mereka beriman dan mereka bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Niscaya akan kami bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tapi ternyata mereka mendustakan itu. Mereka tidak beriman dan tidak bertakwa. Mereka kafir kepada Allah dan mereka tidak taat patuh kepada Allah. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka dengan sebab itu kami siksa mereka dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Kemudian Allah lanjutkan, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk kampung, ya, merasa aman dari tidak ditimpa siksa kami ketika waktu malam di saat mereka sedang tidur? Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'sunan duhan wa hum yal'abun. Ataukah mereka merasa aman dari ditimpa siksa kami di waktu pagi, di waktu duha, di saat mereka sedang bermain, di saat mereka sedang sibuk dengan pekerjaannya? Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak akan merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Maka ikhwan fiddin, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mereka lah yang akan mendapatkan keberkahan Allah, keberkahan langit dan keberkahan bumi. Sebaliknya, orang-orang yang lupa kepada Allah, orang-orang yang tidak beriman, yang tidak taat dan tidak patuh, mereka lah yang akan mendapatkan siksaan dari Allah Azza wa Jal. Mereka lah orang-orang yang merugi. Dan siksaan Allah kadang datang di malam hari, di saat manusia lelap dalam tidurnya, ataupun kadang datang di waktu pagi hari, di saat mereka sibuk bermain, ataupun mereka sedang sibuk dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan perhatikan sejarah umat-umat terdahulu dan apa yang terjadi hari ini, kemarin, tahun kemarin, maka di situ ada pelajaran bagi kita semua. Ikhwan fiddin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan tentang pilar-pilar akidah Islam. Setelah menerangkan Islam sebagai agama yang mengajak pada akhlak mulia, dan bahwa Islam terdiri dari akidah dan syariah, dan syariat-syariatnya dibangun di atas 5 pilar, 5 rukun, yaitu rukun Islam, maka selanjutnya belum menerangkan akidah Islam itu sendiri. Bahwa akidah Islam ia dibangun di atas 6 pilar. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasul utusannya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk.
keenam rukun iman ini telah ditunjukkan oleh kitabullah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran misalkan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebajikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur maupun barat. Walakinnal birra man amana billah. Tetapi kebajikan itu adalah engkau beriman, ya, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wal malaika, beriman kepada malaikat, wal kitab, beriman kepada kitab, wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi, rasul, utusan Allah. Ya, maka di situ disebutkan 5 rukun iman, ditambah rukun iman yang keenam, iman kepada takdir, disebutkan terpisah dalam ayat yang lain. Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Sungguh segala sesuatu itu kami ciptakan dengan ketetapan, dengan ketentuan. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhil basar. Kalamhin bil basar. Kemudian di dalam sunnah Nabi kita SAW, Nabi ketika ditanya oleh Jibril tentang akhbirni anil iman, maka Nabi menjawab, al-iman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya atau malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, serta beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ikhwan fiddin, ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali itu yang kita sampaikan untuk sementara waktu ini. Insya Allah kita lanjutkan pada perincian-perincian berikutnya. Mulai dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat, hingga iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.